Haleluya. Ada haleluya. Ada haleluya. Ada puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Masih jet lag ya? Masih ini ya? Karena jalannya begini-begini naik bis ya? Amin, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Kita berdiri dulu. Ayo semua berdiri. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan pada saat hari ini kita boleh beribadah di tempat ini. Namanya apa? Tempatnya Gunung Gelis Camp Area. Kita bersyukur dari mulai kita berangkat sampai di sini semua karena penyertaan Tuhan. Amin. Amin. Kita bikin yel dulu sebentar. Yelnya ketika saya katakan GPDI Gria 50, semua jemaat mengatakan haleluya, 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 Yesusku luar biasa. Amin. Amin. Kita tes. GPDI Gria 50. Haleluya, 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 Yesusku luar biasa. Haleluya. Haleluya, haleluya, Yesus luar biasa. Enggak luar biasa. Mau nunjukin gelangnya doang, haleluya, haleluya gitu. Enggak, ya. Kalau mau kita buktikan Yesus kita bangkit, kita tunjukkan kita punya kuasa. Amin. GPDI 50. Yesus luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, itu dia. Sekali lagi, kurang kompak. Sekali lagi. Oke? GPDI Gria 50. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesusku luar biasa. Yes, yes, yes. Berikan kemuliaan kepada saya semua karena karya Tuhan dalam kehidupan, karya terbesar yang sangat luar biasa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Melalui pengorbanan anak dari kita, rela saya kita percaya kita menaikkan ibadah kita. Kita mau berdoa kepada Tuhan supaya dari awal sampai akhir kita
Bukan memiliki Yesus engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Karya terbesar kami miliki. Pengorbananmu Tuhan menyelamatkan kami. Kami hari ini Tuhan, seluruh sidang jemaatmu kami boleh ada di tempat ini. Di Gunung Gelis ini Tuhan, kami merayakan kebangkitan-Mu. Karena pasca ya Tuhan, Engkau sudah menyelamatkan kami. Kami menyerahkan jalannya ibadah pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Baik dari permulaan, pertengahan sampai pada tamatnya. Kuasai dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Biarlah lawati kami semua ya Tuhan. Dengan lawatan Allah kami akan merasakan sukacita yang besar karena Engkau bangkit menyelamatkan kami sehingga kami boleh percaya kepada Tuhan. Terpuji akan nama-Mu Tuhan. Kami menyerahkan jalannya ibadah ke dalam tangan Tuhan. Engkau ambil alih sepenuhnya ya Tuhan, dari permulaan sampai pada tamatnya. Kuasai kami, urapi kami semua, urapi setiap pelayan-pelayan-Mu, khususnya hamba-Mu ya Tuhan. Engkau pakai menjadi alat Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Karena Yesus sudah bangkit menyelamatkan kami. Kami merayakan Paskah di tempat ini. Kami yakin dan kami percaya kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan mulaikan ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Silakan duduk. Puji Tuhan. Saya silakan duduk semua ya. Puji Tuhan. Saya mengucapkan selamat Natal, selamat Paskah ya. Kita tahu karena Yesus bangkit, kita boleh ada hari ini, kita boleh mengenal dan percaya kepada Tuhan. Puji Tuhan. Ada haleluya. Puji Tuhan. Apa kabar saudaraku? Kabar baik, diberkati Tuhan. Luar biasa. Yes, yes, yes. Kita berdiri sama-sama. Jadi tidak ada yang duduk, berdiri terus ya sampai selesai. Oke? Nah, kalau yang sudah kaki-kaki sudah mulai goyang, tidak usah duduk. Tapi saya yakin semuanya pada kuat. Ada yang belum sarapan? Ada? Ada. Kasihan dulu. Puji nama Tuhan. Pada saat ini di hari Minggu yang sangat luar biasa, kita punya Yesus sudah bangkit mengalahkan kuasa kegelapan. Iblis boleh bersorak-sorai ketika Yesus mati, tetapi pada hari yang ketiga dia bangkit membuktikan bahwa dia adalah Yesus yang luar biasa. Amin. Amin. Sekali lagi, apa kabar saudaraku? Kabar baik, diberkati Tuhan. Luar biasa. Yes, yes, yes. Tidak ada yang lompat. Ketika luar biasa, katakan luar biasa itu lompat. Ya, yang lompat cuma sisi aja. Yang lain nggak ada. Ada kapasitas. Apa kabar saudaraku? Kabar baik, diberkati Tuhan. Luar biasa. Yes, yes, yes. Haleluya. Kita percaya, kita mau meninggikan nama Tuhan. Dimanapun kita berada, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Di situ Roh Kudus ada. Kita akan mendapatkan sukacita daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Kita akan pujian itu berkata, bangkit, serukan nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin.
Nama siapa? Nama siapa? Dia bangkit untuk kita. Karena dia Allah yang luar biasa. Anak Allah, Yesus namanya. Haleluya. Haleluya. Yesus hadir pada saat ini. Pujian ini memberikan goyangan untuk kita. Jangan kau malu-malu untuk bergoyang. Jangan kau lihat kiri kanan. Sebelah saya ada mama saya, sebelah saya ada bapak saya. Saya malu bergoyang. Tidak, saudaraku. Semua sama di hadapan Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Amin. Kau 1, 2, dan 3. Haleluya.
Berdepan, semua bergoyang, berlari bergembira, sukacita sudah musiknya masih belum panas. Gimana musik? Oh ganti. Hatiku rindu Tuhan. Hatiku rindu Tuhan. Ya, hatiku rindu Tuhan. Rindu melayani. Haleluya. Amin. Hatiku rindu Tuhan. Rindu melayani. Rindu melayani, ku berikan hanya padamu. Amin. Jiwaku rindu Tuhan, selalu dalam hadiratmu. Agar hidupku Tuhan, layani hadapanmu. Hatiku rindu Tuhan, amin. Hatiku rindu Tuhan, rindu melayani, ku berikan hanya padamu. Jiwaku
Tadi kalau kita paksakan dangdut, nanti speakernya pecah. Jadi kita ambil jalan tengahnya saja. Tapi puji nama Tuhan tidak mengurangi rasa sukacita kita untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Amin. Kita masih kuat berdiri ya. Puji nama Tuhan. Amin. Engkau akan menang. Haleluya. Haleluya. Mari kita arahkan mata rohani kita, hanya kita berdoa. Baik Yesus, kita telah menebus setiap dosa kita. Sebesar apapun dosa yang Engkau lakukan, dan pada saat ini Dia membuktikan bahwa Dia adalah Allah yang luar biasa dengan kebangkitan, dan kita percaya semua yang kita bersiap-siap Haleluya Tuhan. Kita naik ke puncak sembah nama Tuhan. Mari kita sembah nama Tuhan. Dia Allah yang baik, Allah yang luar biasa. Melalui kebangkitannya, kita sebagai anak yang bersorak-sorai Tuhan. Engkau luar biasa Bapak. Engkau kalahkan semuanya Bapak dengan kematian Tuhan. Yang melalui kebangkitan-Mu, berkaryalah Engkau dalam kehidupan kami. Haleluya. Betapa besar dari barat engkau
Yesus, Bapak Brian Panggabean berdoa. Allah Bapa kami di dalam kerajaan surga, kembali Tuhan kami mengucap syukur Tuhan kalau pada pagi hari ini Tuhan kami dapat berkumpul Tuhan di tempat ini Tuhan, ini guna kami mengadakan ibadah kebaktian padang Tuhan, merayakan Paskah Tuhan, di mana Engkau Tuhan telah bangkit Tuhan untuk kami semua Tuhan. Itulah bukti kami Tuhan bahwa Engkau hidup di dalam kami Tuhan, dan Engkau selalu ada di ini manapun kami berada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Puji-pujian sudah banyak kami lanturkan Tuhan kepadamu Tuhan. Biarlah Tuhan apa yang telah kami naikkan melalui puji-pujian ini Tuhan, kiranya Tuhan pujian ini dapat menyenangkan hati Engkau Tuhan, dan dapat menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Dan Tuhan kami juga Tuhan sebentar akan mendengarkan sebagian pada firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau memberkati Tuhan firman-Mu Tuhan. Apa yang kami dengar Tuhan, biarlah Tuhan menjadi kekuatan iman Tuhan bagi kami Tuhan. Dan kami dapat selalu Tuhan iman kami diperbaharui melalui firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan kami juga berdoa Tuhan, apabila ada penghulu-penghulu darah Tuhan, ada yang mau mencoba mengganggu konsentrasi kami mendengarkan firman-Mu Tuhan pada saat pagi hari ini Tuhan, kami mau satukan iman kami, kami membuat tengking, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Tuhan kami Tuhan melalui firman-Mu Tuhan, iman kami dapat selalu Tuhan dipertambah-tambahkan di dalam Engkau Tuhan, sehingga Tuhan banyak jiwa-jiwa dimenangkan Tuhan melalui firman-Mu ini Tuhan. Tuhan Yesus, acara selanjutnya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, biar Tuhan kehendak-Mu yang jadi Tuhan. Sebentar juga kami akan mari Tuhan berdoa untuk hamba-Mu Tuhan yang sudah membawa kami di dalam usia Tuhan, biarlah Tuhan hamba kami Tuhan dapat menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Dan kami juga sudah berdoa Tuhan, dan kami mau menyerahkan acara selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Satu dua. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, hari ini kita bersyukur kita ada di tempat ini dalam merayakan Paskah. Pertama, saya berterima kasih kepada Gembala Tante yang sudah mempercayakan saya melayani ibadah padang Paskah kita hari ini. Saya percaya kita diberkati Tuhan. Saya percaya kita bersukacita hari ini. Saya percaya kita mengalami kemenangan karena kita merayakan Paskah. Kemarin hari Jumat kita ibadah hari kematian Jumat Agung, dan hari ini adalah hari kebangkitan Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, tentu kita akan hari ini mendengar tentang firman Tuhan yang berbicara tentang kebangkitan yang berkait juga saudara daripada firman Allah yang beberapa waktu yang lalu tentu dibicarakan tentang bagaimana Yesus mati dan bangkit. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, saya ingin kita hari ini melihat firman Allah tentang kebangkitan di dalam 1 Korintus 15. 1 Korintus 15 dengan tema kita hari ini mengambil yang terpenting.
Tema kita hari ini mengambil yang terpenting atau yang paling utama. Saya akan bacakan 1 Korintus 15 ayat 1 sampai ke 4. Saya percaya, tenang saudara, tidak nyampe 1 jam saya khotbah, sebab sudah saya lihat tadi jadwalnya. Haleluya. Jadi 10.30 selesai, 1 jam lagi waktu kita. Jadi berarti nggak nyampe 1 jam. Haleluya. Sebab ada 2 penutup, ada segala macam. 1 Korintus 15 ayat 1 sampai ke 4. Saya baca, saudara simak. Kebangkitan Kristus. Dan sekarang, saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu, dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya. Seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kita berbicara tentang di mana pasca, kita tentu mengingat kembali waktu hari Jumat yang lalu berbicara tentang yaitu kematian. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Rasul Paulus berhadapan dengan jemaat Korintus. Di dalam 1 Korintus 15 ini, dia memberi pesan kepada jemaat Korintus supaya mereka berpegang teguh terhadap Injil yang mereka sudah dengar. Jadi jemaat Korintus ini bukan jemaat baru, bukan orang yang baru bertobat, tetapi jemaat Korintus ini adalah jemaat yang sudah mendengar Injil, menerima Injil, bahkan mereka dikatakan sudah tinggal teguh. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, namun Rasul Paulus mengingatkan kembali supaya mereka tidak berubah, tidak beranjak. Dikatakan supaya kamu berpegang teguh kepada apa yang telah kusampaikan Injil. Kata berpegang teguh ini saudara memiliki makna yang berarti. Berpegang teguh ini saudara, kata teguh di sini adalah berbicara permanen. Kata teguh di sini adalah berbicara tidak berpindah. Kata teguh di sini adalah berbicara tidak bergeser. Kata teguh di sini berbicara tidak berubah. Dan kata teguh di sini adalah bukan kata orang yang menjelek sana menjelek sini. Iman yang diharapkan, yang dipesankan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Korintus supaya mereka permanen dalam kepercayaan mereka terhadap Injil. Saudara dikasih dalam Tuhan, Rasul Paulus mengatakan saudara bahwa Injil itulah yang menyelamatkan. Pada ayat 2 dia berkata, di bawah kolong langit ini, di seluruh penjuru ini, Injillah yang menyelamatkan. Injil yang berbicara tentang Yesus yang mati dan dikuburkan dan dibangkitkan. Jadi kita bicara pasca adalah bicara kemenangan. Kematian dan kebangkitan Yesus, kebangkitannya adalah berbicara kemenangan karena dia telah mengalahkan maut. Dia telah mengalahkan kuasa maut, dia telah mengalahkan kuasa dosa. Karena dalam Roma dikatakan upah dosa adalah maut. Itu sebabnya Yesus dalam Yohanes pada mulanya adalah firman, Yohanes 1. Firman itu menjelma dan firman itu ada bersama-sama dengan kita dan dia adalah Allah. Haleluya. Di dalam Korintus ini saudara, Rasul Paulus menemukan jemaat Korintus karena ada goyangan-goyangan pengajaran. Di sana ada saudara orang-orang yang menyangkal tentang kematian dan kebangkitan Kristus. Orang-orang di sana menolak tentang kebangkitan. Ada yang berpendapat, Himeneus Pilatus berkata
bahwa kebangkitan itu terjadi saat kita sudah, saudara, menerima Dia, sudah terjadi kebangkitan. Ada orang-orang bidat-bidat yang mengajar bahwa manusia tidak mengalami kebangkitan sesudah mati, ya sudah selesai. Dengan kata lain, bahwa saudara, dalam hidup ini tidak ada akibat di belakang sesudah kematian kita. Mereka berkata tidak ada kebangkitan. Justru Yesus bangkit adalah kebangkitan yang sulung, membuktikan bahwa kita mengalami kebangkitan. Dalam Wahyu dikatakan, berbahagialah mereka yang mengalami kebangkitan yang pertama. Kalau saudara lihat Wahyu 20. Jadi saudara, nanti di sana saudara berdoa kalau nanti terjadi kebangkitan, jangan sampai saudara bangkit yang kedua. Amin. Bangkitlah yang pertama. Apa itu bangkit yang kedua? Ada yang tahu kebangkitan kedua? Yang akan mengalami siksaan kekal. Tetapi kebangkitan yang pertama bagi orang-orang kudus, amin, yang beroleh hidup kekal. Haleluya. Jadi saudara yang sekasih dalam Tuhan, Rasul Paulus bilang, tetaplah kamu berdiri teguh. Teguh, kata teguh itu permanen. Amin. Kata teguh itu kokoh. Imannya Paulus bilang gini kepada jemaat Korintus, tetap kokoh. Saya terjemahkan bahasa sehari-hari. Rasul Paulus pesan imannya jangan cengeng. Tahu cengeng? Tahu iman cengeng? Gampang tersinggung, gampang ngambek, tidak siap menghadapi perubahan alam. Ketika saudara maunya zona anginnya itu selu-selu saja, cuacanya selu-selu saja. Kalau ada musim badai, dia langsung roboh. Iman kayak gini adalah iman yang tidak teguh. Kalau ada persoalan, ada perubahan iklim, saudara ada perbedaan pendapat di jemaat, roboh. Ini iman cengeng. Tidak sanggup pada situasi cuaca apapun. Tetapi Rasul Paulus mengingatkan iman yang teguh itu siap dalam segala waktu, segala keadaan. Baik atau tidak baik keadaannya, dia berdiri teguh. Hanya Yesus Tuhan, penolong dan juru selamat itu. Amin. Itu imannya yang diharapkan. Dan itulah iman yang menyelamatkan. Kalau kita melihat ayat 3 tadi, jangan imanmu menjadi sia-sia. Apa itu iman yang sia-sia? Yang gugur tadi. Saudara, kita diselamatkan, Yohanes 3:16, karena kasih karunia. Kita diselamatkan anugerah, diberi cuma-cuma. Amin. Setuju semua? Setuju. Haleluya. Kita diselamatkan, tetapi jangan lupa bahwa keselamatan itu melibatkan 3 hal. Apa itu saudara? Melibatkan 3 hal keselamatan itu. Pertama, pertobatan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, iman yang teguh adalah iman yang terus mengerjakan pertobatan. Jadi saudara, jadi anak Tuhan jangan cukup berhenti kalau sudah cukup sekedar gereja, tapi evaluasi terus pertumbuhan rohanimu, ibadah. Awasi, sebab tidak ada nanti kembali untuk perbaiki yang kedua kali. Kalau kita salah membangun iman ini, kita salah menjalani kehidupan ini, ketika Tuhan panggil kita tidak mendapatkan tempat kerajaan Allah, tidak ada istilah pulang kembali. Lalu saudara menyelesaikan, kalau orang kuliah skripsi yang belum selesai, tidak ada. Tetapi saudara harus tahu, inilah waktunya selama kita hidup seperti Korintus dipesankan oleh firman Allah, supaya mereka berdiri teguh di dalam imannya. Adik, ini kalau yang bangun yang pondasi ini bertaku bumi, tidak. Haleluya, amin. Permanen dia. Sekali Yesus tetap Yesus. Haleluya. Sekali percaya tetap percaya. Sekali taat tetap taat. Sekali setia tetap setia. Pertama, keselamatan melibatkan pertobatan. Yang kedua, barang siapa percaya ini menunjuk adalah iman. Tidak ada keselamatan tanpa iman. Jadi memang betul dia anugerah, kasih karunia. Tapi ingat, bicara pertobatan adalah bicara kita menyambut, menerima, bersekutu dengan Tuhan, diam dengan Allah,
daripada kehendak Tuhan. Yang ketiga, tadi kan kedua tadi iman. Yang ketiga, apa itu saudara? Kita selamat itu kenapa? Bukan karena kasih karunia cuma-cuma lalu kita suka-suka kita hidup nakal berbuat dosa lalu kita cuma-cuma kau masuk surga. Bukan seperti itu saudara. Yang ketiga, ketaatan. Ketaatan kita kepada yaitu Tuhan, ketaatan kita meneladani Yesus, ketaatan kita kepada firman Allah itu harus ada. Maka kalau ketiga konsep ini, konsep yang kita miliki dalam keselamatan kekristenan ini, maka saya kita tidak sia-sia. Amin. Iman kita bukan menjadi iman yang sia-sia, yang tidak memiliki arti, tidak memiliki yaitu bagian atau tidak mencapai kepada tujuannya. Tetapi kita akan beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Terus saudara, Yesus mengasihi kita dan kita senang menerima kasih itu. Amin. Kita senang menerima. Tapi Tuhan juga ingin menerima dari kita. Apa sih arti kasih itu? Hukum firman Tuhan, kasihilah Allahmu dan kasihilah sesamamu. Itu kewajiban orang Kristen. Amin. Mengasihi itu adalah kewajiban, bukan pilihan. Bukan soal saya suka dengan dia, saya care dengan dia, saya care. Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu. Itu kewajiban. Amin. Pertama kita mengasihi Tuhan Allah, wajib hukumnya. Bukan lagi mood. Oh saya lagi mood, lagi senang. Oh saya lagi berkatnya luar biasa. Saya mengasihi Tuhan. Saya datang ke Tuhan. Saya mau setia sama Tuhan. Saya mau beribadah. Saya mau melayani. Saya mau taat. Tidak. Dalam segala kondisi mengasihi. Dalam segala cuaca kehidupan. Cuaca kehidupan bagaimanapun suasana cuaca kehidupan saudara harus kasih Tuhan. Mungkin cuaca gelombang kehidupanmu seperti ada mendung, sepertinya suram perjalananmu, tetap harus mengasihi Tuhan. Sekalipun mungkin kehidupanmu lagi cara mengasihi Tuhan, baik atau tidak baik keadaanmu, mengasihi Tuhan adalah menjadi harus bagi kita. Amin. Yang kedua, mengasihi sesama. Mengasihi sesama ini paling susah, tanpa pamrih. Mengasihi orang yang baik sama kita itu mudah, tapi mengasihi orang yang menjengkelkan itu susah. Amin. Membutuhkan tenaga iman, energi, membutuhkan pemikiran rohani yang kuat, komitmen rohani yang kuat. Saudara, level orang percaya itu bukan berhenti pada level mengasihi kepada siapa yang kita suka. Levelnya berat saudara, nggak mudah. Apa levelnya? Kasihilah musuhmu. Amin. Kasihilah musuhmu. Jangankan saudara musuh, kadang-kadang saudara kita aja nggak bisa kita kasihi. Begitu berbeda pendapat, selesai sudah tamat. Nggak cocok itu sama saya. Tapi level firman Tuhan, kasihilah musuhmu. Bukan disuruh benci. Haleluya. Bayangkan saudara, nggak mudah mengasihi musuh. Berdoalah bagi mereka. Bahkan disuruh kita memberkati. Memang gampang. Haleluya. Kasih kepada Allah tidak berhenti kepada besar mulut kita, bulatnya suara kita keluar. Tetapi kasih kepada Allah itu, kasih kepada sesama itu menunjukkan disertai kepada yaitu tindakan dan perbuatan kita. Ada isinya, bukan sekedar perkataan. Mengasihi orang yang menyakitkan itu level yang harus dimiliki. Kalau kau cuma bisa baik kepada orang baik, itu belum sampai kau ke tempat kerajaan Allah. Amin. Karena hukum firman Tuhan, barang siapa mengampuni, diampuni. Haleluya. Enggak mengampuni, enggak diampuni. Jadi kita hari ini
di tengah-tengah pasca ini kita evaluasi kembali, mampu nggak kita mengasihi orang yang jahat sama kita, mengasihi orang yang membenci kita, mengasihi orang yang suka jelek-jelekin kita. Inilah kehendak Allah, inilah keinginan Tuhan. Di sini dikatakan saudara, firman Allah berkata kita harus tinggal dalam firman itu, tinggal tetap, yaitu berpegang padanya. Pada siapa? Pada firman, pada Yesus. Kata berpegang ini memiliki makna ketergantungan, bergantung. Amin. Tidak berjalan sendiri. Kata bergantung ini adalah tunduk kepada arahnya Dia. Kata bergantung kemana Tuhan mau bawa, ke situ kita pergi. Dia seirama. Dia tidak melepaskan, dia bergantung terus, dia tidak ada pemutus. Itu sebabnya Yesus mati. Dia dikuburkan, dibangkitkan, itu untuk membangun hubungan yang terputus. Karena dosa telah memutuskan hubungan. Dosa telah membuat kita ada dalam zona maut. Tetapi kematiannya dan kebangkitannya adalah kemerdekaan kita. Haleluya. Kemenangan kita. Haleluya. Amin. Kemenangan kepada apa? Jadi saudara, jangan pulang dari sini kayak ngasih orang kalah aja. Banyak orang Kristen kalah, saudara. Selesai ibadah semangat, begitu pulang seperti orang kalah. Melihat umat hidup sudah seperti tidak berpengharapan. Haleluya. Amin. Kita harus berpegang erat dengan Tuhan, memiliki ketergantungan, tidak mengandalkan kekuatan sendiri, bergantung, sadar hanya bisa dia hidupnya itu di dalam Tuhan, bergantung, sehingga dia akan menghasilkan buah. Yesus pokoknya kita rantingnya. Amin. Orang yang tidak bergantung dan terikat dengan Yesus tidak bisa bikin apa-apa. Haleluya. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, pasca bicara pengampunan, bicara kemerdekaan. Dikatakan tadi pada ayat-ayat ketiga untuk orang-orang menjadi kehidupan itu adalah ketaatan. Saya hari Jumat kemarin saya dudukkan jemaat, lalu saya bilang gini, jemaat, menurutku kenapa Tuhan pilih saya jadi hamba Tuhan gembala Yakub? Lalu dia jawab gini, karena Pak Pendeta sudah sekolah pendeta dan ngerti firman Tuhan. Artinya menurutku karena saya pintar teologi. Saya bilang tidak. Gembala itu bukan berarti karena dia lebih pintar dari jemaat, tidak. Itu hanya soal karena Tuhan yang memilih menempatkan. Amin. Bukan soal lebih pintar. Banyak apa Tuhan gak secerdas yang lain. Bahkan banyak apa Tuhan yang hidup mungkin biasa-biasa saja, tapi dipercayakan Tuhan banyak jiwa-jiwa. Bukan karena dia lebih hebat, tapi karena dia memang dipercayakan, dipilih oleh Allah. Demikian saya dipilih untuk menggembalakanmu, membentukmu, membinamu. Saya diberi otoritas untuk membimbingmu. Saya diberi kuasa untuk menuntunmu. Saya diberi kuasa untuk menggembalakanmu. Itu kalau bukan saya gak mampu. Kamu lebih hebat dari saya bilang. Ini soal otoritas. Lalu saudara, kenapa saya sampaikan ini kepadamu sebagai jemaat? Supaya kau terbuka otakmu. Saya bilang, supaya kau sadar berpikir dan kau tahu ada otoritas yang diberikan
Nah, kalau kau tidak tahu otoritas itu diberikan kepada saya untuk menggembalakanmu, maka kamu tidak akan mudah taat untuk saya arahkan kepada arahan-arahan rohani, pekerjaan Tuhan. Ketika saya perintahkan kepada ajaran firman Tuhan, Anda akan sulit untuk taat. Kau lebih hebat, sekulermu lebih hebat juga. Ya dia. Pekerjaan kalian lebih hebat, ITmu lebih hebat, kerjamu terus menghadap komputer. Apa yang kau bisa? Tapi soal ini Tuhan taruh gembala untuk membimbingmu. Jadi di situ kamu harus mengerti dan taat dan belajar mendengar suara gembala. Sampai saya ajarkan rahasia mengalami jawaban iman. Saya ajarkan bagaimana sampai kepada jawaban itu. Haleluya. Nah, selama kamu tidak mengerti otoritas itu, maka kamu akan susah tumbuh untuk digeser, digiring kepada hal-hal yang pembinaan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, bicara taat itu tak gampang. Ngomong taat itu mudah. Haleluya. Tapi mengerjakannya susah. Kita membutuhkan kekuatan Tuhan. Kita membutuhkan firman Allah yang memampukan kita untuk melakukannya. Itu taat. Taat kepada Allah. Haleluya. Dan bicara pasca adalah bicara kasih. Kasih itu pengorbanan. Nah, kalau kita bilang sekarang ini, Yesus sudah memberi hidupnya kepada saudara dan saya. Luar biasa, kita diselamatkan, kita tidak jadi dihukum. Seandainya tanya, apa yang kau buat dikasihmu kepada Allah, apa jawabmu hari ini? Firman Allah mengatakan kepada kita, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan dengan segenap kekuatanmu. Dia tidak berarti berkata kasihilah Tuhan Allahmu dengan indahnya syair perkataanmu, dengan pujianmu, tidak seperti itu saja. Tetapi kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal pikiranmu, dengan segala kekuatanmu, dengan segala apa yang ada padamu. Kasihilah Tuhan Allahmu. Amin. Kalau kamu mengasihi Tuhan hanya sekedar itu belum perlu. Setan 1% mau, Tuhan mau 100%. Amin. Iblis itu saudara-saudara kasih hati saya saudara 10% saja, dia senang. Tapi Tuhan mau segenap, tidak ada celah. Full hati kita untuk Allah, amin. Penuh hati kita, tidak sekedar sungguh-sungguh. Itu sebabnya saya pesan hari ini, melayanilah Tuhan dengan sungguh-sungguh, mencintai Tuhan, pedulilah kepada hal-hal yang rohani dengan sungguh-sungguh, kepada pekerjaan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin. Dia telah memerdekakan kita. Yang bangkit di dalam tubuh kuasa maut dihancurkan. Maut yang dalamnya kematian dikalahkan. Bahkan ini saya catat, dia menanggung segala penderitaan kita, memikul segala kesalahan kita, dosa kita yang luar biasanya. Bahkan dia menyembuhkan penyakitmu. Amin. Haleluya. Jadi saudara, kalau saudara sakit itu punya hak ngomong sama Tuhan. Firman kan bilang, kalau disalib, itu darahmu menebus saya berhak sembuh. Amin. Haleluya. Amin. Saudara, saya kadang-kadang iblis kadang-kadang datang ingin menggoncang saya, saudara. Saya kadang-kadang memori saya teringat kepada kisah saya dulu yang operasi jam 7 pagi, sadar jam 7 malam. Namanya tuh tumor, ya toh, diangkat dari kepala saya. Saya berpikir, Tuhan, sudah berapa puluh tahun, kasih jangan tidak ditunggu itu lagi. Ada yang takut toh, Tuhan, kalau sudah lewatkan saya dan saya hidup melayani Tuhan, biar saya hidup sampai tidak bisa melayani Tuhan sampai akhir bulan tanggal. Haleluya. Kadang-kadang itu saya takut-takut ya saudara. Jadi saudara lihat kepala saya itu saudara, itu pernah dibilang ini saudara. Pernah dibilang ini. Jam 7 saya operasi, jam
katanya dokter saya campakkan katanya, mati saya lemparkan kata bapak saya menangis, kalau tahu begitu meninggal sudah dioperasi mungkin masih hidup. Amin. Dan di situ dibilang kamu hidup memberikan dia jadi hamba. Ini hidup saya saudara, haleluya. Apa sekali bisa khotbah depan saudara, haleluya. Amin. Luar biasa. Banyak hal. Istri saya diponis dokter dulu. Apa kata? Nanti kalau ngobrol sama ibu kepala ganti waktu mau nikah, kamu siap nikah sama saya? Dokter bilang, saya ini masih punya harapan punya anak. Itu boleh tanya ibu kepala nanti. Itu pesannya. Oh siap. Oh, coba kata dokter. Kata Tuhan kan saya percaya bahwa Tuhan sangat melihat. Amin. Dan saudara tahu anaknya pendeta Hermes Silama berapa? Hah? 1? Berapa? 5 saudara. Wah, saudara subuh saudara, kalau nggak di stop mungkin sekarang udah 40 saudara. Haleluya. Amin. 5 saudara. Dia bilang gini, satu kali pada anak yang keempat, ya saya hamil. Terus kenapa kamu nangis? Saya hamil lagi. Emang kenapa? Kamu sudah 3, emang kenapa? Kan kamu bilang gak mungkin, sekarang tambah terus. Haleluya. Boleh tanya istri saya, divonis yang ditantang saya, aku siap. Masih ada kan isi perutnya? Masih. Masih ada rahim, bukan masih udah. Siapa yang bilang dokter? Ah, itu dokter, bukan Allah. Amin. Haleluya. Waktu saya bilang ada saya hamba Tuhan saudara. Kalau levelmu hanya masih berdoa, tidak bisa mengadakan yang tidak mungkin menjadi mungkin, uji kembali kehambaanmu. Karena pendeta GPD itu berat, saya bilang. Nggak punya tempat, harus punya tempat. Siapa donaturnya? Organisasi. Ini tante di MD ini. Organisasi sumbang berapa nanti? Bikin kamar mandi pun nggak cukup saudara. Beli kloset ya tante ya, habis ya tante ya. Saya bilang levelnya itu. Bayangkan kamu itu, kalau standar imanmu itu cuma biasa-biasa saja, hanya doa santai, doa ucapan syukur makan, doa bangun tidur, udah kau kembali, coba puasa lagi ditanya deh. Saya bilang, karena saya bingung, adilah hamba Tuhan tuh sering melayani pemuda. Udah deh, kalau cuma doa-doa datang-datang gitu, udah deh. Dia bingung saudara. Coba kamu belajar sama hamba Tuhan dulu. Siapa? Opamu di Bintaro, tanah ini dijual. Bayangkan itu, diambil saudara, kan dulu pelang itu dijual itu pakai kasut toh. Dia ambil dalam nama Yesus, tanah ini udah kamu bayar. Kenapa dijual? Untuk yang punya tanah nggak datang, ditimpukin saudara, karena tanah dijual. Tapi betul jadi. Haleluya. Itu kuasa imannya. Saya waktu itu belajar stres. Saya anggap iman saya kayak iman stres dan gembala saya. Rumah dijual, bagi Allah tidak mungkin. Kita minta waktu 1 minggu. Pak, 1 minggu kita bayar, jemaat bilang gini. Tapi kendala masih normal. 1 minggu. Pak, kasih kita cuma 300.000 1 minggu. Katanya. Untuk saya jawab gini, Bapak tahu? Orang Sumatera, Bapak Jintik. Bapak Jintik, kau tahu? Gara-gara firman inilah saya sudah begini. Sabtu pertama jadi dimarah-marahi, dimaki-maki sama pemilik rumah. Kita turut. Puasa, Tuhan, kalau kau tidak kasih saya tidak buka. Puasa terus puasa. Jadi satu 10 yang saudara hari Kamis dalam benar. Doa di rumah kosong, doa di apa, doa di mana. Tiba-tiba pada hari Kamis datang ke seorang motor. Sulit. Notabene pendeta yang sedang mencari dana, suruh antar dana. Lalu dia bilang gini ke saya minta nggak dikasih, cuma suruh ngantar sama kamu katanya. Maka saya bilang gini, kamu belum dikasih karunia menerima, hanya suruh ngantar, saya bilang gitu. Betul saudara. Saya katakan kepada jemaat, ada levelnya, dimensi levelnya.
Haleluya. Jadi jemaat di sini dengan cuma sekedar, kalau saudara hanya tidak cocok si A dengan si B, tersinggung, aduh, itu mah masih iman yang cetek. Saya kasih tahu, itu mah belum topan yang datang, baru angin-angin sepoi-sepoi datang saudara, miring saudara. Aduh, dipertanyakan lagi, belum datang angin saudara yang puting beliung diputar-putar saudara, belum dibikin kepala pusing-pusing oleh persoalan si A si B, saudara sudah goyang-goyang saudara. Itu enggak iman permanen, itu sia-sia. Amin, haleluya. Kalau saudara imannya saudara masih gampang tersinggung, itu masih kalau sekolah TKB, belum SD, masih TKB. Saya katakan kepada jemaat gini saudara, jemaat Tuhan, bersiaplah suatu saat kalau Tuhan pakai saya menyakitimu. Ya jemaat bingung, kalau yang menyakitimu cuma suamimu, kau maklum, kau masih bisa menerima. Kenapa? Kalau kau musuh dia, gajinya ditahan, kamu gak dapat gaji. Kalau istrimu yang menyakitimu, kamu masih sabar, kamu kuat, ya itu masih biasa-biasa. Kenapa? Kalau kau nanti terus bertahan lalu benci dia, nanti kau gak dimasakin nasimu, bajumu gak dicuciin. Saya bilang biasa-biasa. Kalau anak saudara hanya karena dimarahin orang tua sabar dan mampu menerima, ya itu maklum. Kenapa? Kalau dia melawan, nggak dapat uang jajan, nggak dikasih ongkos, nggak kasih uang sekolah, itu biasa-biasa. Saya bilang, tapi kalau kau sakiti, gembala yang nyakitin, bayangkan ini saudara, guru rohani menyakitin, kau bertahan, baru hebat. Saya bilang gitu, hebat. Tapi memang benar selesai Natal ada satu yang tersingkir, karena mungkin dia tersinggung sama saya. Saya bilang saya bukan suka menyinggung, bahkan memungkinkan juga saya suka. Saya bilang gitu. Saya bilang, kalau tanggung-tanggung jemaat saudara, kita ini harus siap dalam segala proses. Amin. Iman yang permanen dari segala arah tekanan itu, ia tetap kokoh berdiri. Amin. Amin. Saudara jemaat, saya percaya salah satu di antara saudara ini, jemaat ini, nggak mungkin sama karakternya. Ada di antara yang ngejengkelin ini saudara, yang nyebelin saudara. Ada saudara, ada saudara. Tapi apakah gara-gara itu saudara menjadi lemah? Justru disitulah saudara dimampukan. Mampukah kau mengasihi orang yang menjengkelkan? Amin. Maka bila perlu kau datang tepuk tangan dia, dan maka perlu dia berdoa dalam nama Yesus, sekalipun engkau menjengkelkan, aku mengasihimu. Amin. Tapi lihat dulu, satu punya imannya dia pas kau doakan begitu, tabuk saudara, dan saya mengajari. Haleluya. Mampu. Korintus ingin disesatkan dengan pengajaran, Bidat ingin menyesatkan, tidak ada kebangkitan. Saya mau beritahukan, Yesus yang mati dikuburkan itu dibangkitkan dan disaksikan oleh Kefas pada ayat yang kelima, dan juga disaksikan dia menampakkan diri kepada 12 rasul ayat berikutnya, dan juga menampakkan diri kepada lebih 500 orang, dan menampakkan diri ke rasul Yakobus dan ke yang lain. Allah yang kita sembah, Allah yang mati dikuburkan telah bangkit, itu menunjukkan kemenangan atas kuasa maut. Amin. Itu sebabnya saudara tidak ada dalam kuasa kutuk lagi, tidak ada dalam kuasa maut, tidak ada dalam kuasa kekalahan yang mengalahkan saudara, tidak dibelenggu oleh dosa lagi. Jadi seorang pemuda tidak berkata, aku telah ditawan oleh kuasa yaitu pikiran perzinahan, aku tidak ditawan oleh kuasa ya alkohol, aku tidak ditawan oleh kuasa saudara apalagi yang biasa, udut, bahasa Inggrisnya udut. Haleluya. Sekarang saya mau kasih tahu yang saudara masih itu orang Inggris bilang udut, bertobat saudara, berhenti. Haleluya. Saya tahu itu. Hah? Saya saudara kasih aja sama Tuhan. Haleluya. Saya ini kalau beli itu saudara, dulu saya tukang udut saudara. Saya itu dulu tukang udut saudara. Dari SD saya udah udut saudara. Penasarannya pernah 3 saya udut saudara. Dan itu yang bikin saya kecil saudara.
tante ya. Ganteng kan dia abang saya kayak gue pindah. Boleh tante tahu ya kan? Abang saya kalau berdiri dengan saya kepikir ini ketukar sama siapa ini? Tapi saya nggak menyesal karena saya dulu nakal. Tapi saya nggak menyesal. Saya dari saudara pertumbuhannya bayangkan dari SD. Gondrong, ompil, rokok kacang di sana, Surya, dengan gayanya saudara, actionnya. Makanya mulut saya seperti ini. Boleh tanya ibu pendeta, boleh tanya istri saya nanti. Dulu Pak Pendeta waktu masih SMP mulutnya gimana? Betul. Coba tanya nanti istri saya, pernah lihat foto Pak Pendeta mulutnya mirip? Iya. Kebanyakan tidak. Saya bingung kadang-kadang kalau ada mulut. Itu efeknya lubang hidung saudara besar nanti saudara. Ada ciri-ciri itu. Susah semuanya. Ya ini berdoalah yang masih merokok berhenti. Haleluya. Bukan mengejek saudara. Berhenti. Jangan bilang bertobat nggak kasar amat. Berhenti. Itu tahap pertobatan. Haleluya. Amin. Berhenti. Yang suka minum. Tadi malam saya selesai khotbah. Pak pendeta mau apa? Kopi atau apa? Ada tawarnya tuh maksudnya. Ini jemaat bidat ini saya pikir. Ini di kumpulan kami. Yang bawa itu saudara. Saya bilang gini, di GPDI tuak itu haram. Saya bilang gitu. Gak boleh minum tuak. Kalau susu boleh. Milo Denko boleh bawa sini. Bila perlu bungkus saya bawa pulang. Tapi kalau tuak sudah. Kau telan aja di sendiri, saya bilang gitu. Haleluya. Mari kita bedakan diri kita dengan orang dunia. Tapi gak usah heran. Bukan cuma saya menembak jemaat, pendeta pun masih banyak. Ini satu pelajaran saudara. Saya punya rekan-rekan pendeta. Saya kenal cap tikus itu bukan dari jemaat, dari pendeta. Ini Pak Pendeta. Ini Bu. Saya lihat gambarnya nggak ada gambar tikus. Saya terus lihat, ini cap tikus ya. Mana capnya saya lihat. Baru mereka minum saudara, sedikit memanaskan badan. Tapi saya pegang badannya tidak panas. Dia minum sedikit lagi, memanaskan badan. Saya pegang badannya tidak panas. Saya perhatikan yang merah matanya saudara. Tidak panas badanmu, saya bilang. Matamu yang merah. Dengan kamu saya bilang. Saya bilang sama istri saya stop nggak ikut mereka lagi. Gak baik, gak ada guna. Saya berhenti. Jangan heran sekarang saudara pengajaran dipleset-plesetkan. Apalagi dengan ada YouTube sekarang ya. Banyak pelajaran memplesetkan saudara. Kalau saudara gak kuat di dalam dasar firman Tuhan, dikatakan soal kematian dikuburkan di Alkitab. Paulus bilang itu yang terpenting, yang pertama. Pelajaran dasar yang pertama bagi kita harus termeterai di hati kita. Kita diselamatkan oleh kematian kebangkitan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dan kebangkitannya adalah kemenangan dari kuasa maut. Maut telah dikalahkan, dosa tidak dikalahkan, kutuk telah dikalahkan, penyakit telah dikalahkan. Itu sebabnya kalau ada engkau mengalami masalah, mungkin usahamu, mungkin saudara persoalan-persoalan banyak kau hadapi, bilang sama Tuhan, bukankah kuasa maut, kuasa dosa, kuasa kutuk, hal-hal yang buruk telah kau kalahkan di dalam kematianmu. Dan aku sudah menerima itu, aku sudah menerima kebangkitanmu. Tuhan, aku percaya aku akan bangkit. Amin. Bangkit di usahamu, imanmu, rumah tanggamu, dalam segala hal. Jadi nggak boleh loyo-loyo lagi. Kasihi Tuhan anak, kasihi Tuhan anak. Lihat, kasih itu memberi, kasih itu memberi. Allah mengasihi kita, Dia memberi hidupnya.
Dan kita menghasilkan apa? Apa cuma suara? Dulu. Basi. Kopi sama Tuhan. Jadi kopi sama Tuhan. Pikiranmu kopi sama Tuhan. Waktumu kopi sama Tuhan. Amin. Hartamu kopi sama Tuhan. Amin. Sekarang ini kan apalagi kalau bicara firman Tuhan tentang memberi, dipresent-presentkan saudara sama banyak. Dan itu saya lihat itu di Facebook itu saudara, banyak yang mendukung. Saya tahu, saya cuma bilang gini, orang yang pro-pro kepada yang seperti itu sudah bilang, karena kau orang yang tidak mau memberi. Karena kau orangnya memang, saudara, orangnya. Tapi orang yang cinta Tuhan yang seperti itu. Haleluya. Memberi. Ini kan pasca saudara pasti memberi. Haleluya. Memberi itu jangan sekedar kau memberi jangan remah-remah. Tahu yang terbaik. Kalau pasti suka memberi remah-remah, bertobat. Haleluya. Amin. Tahu kita kok bekerja Tuhan sekedar aja, tidak mau memberi yang terbaik sekedar. Saya di pelayanan sering bertabrakan dengan keluarga juga kalau bicara iman. Kita harus ambil peralatan ini, musik ini. Tuk katanya. Gini, agak diktator saya sekarang. Diam, saya pemimpin. Diam, ikut. Beli. Kayak miskin banget mentalnya sama Tuhan. Ambil. Hal cuma kayak gini aja, peralatan ibadah aja kayak apa? Saya bilang, saya marah saudara. Bagaimana kalau kau diperhadapkan kepada sesuatu tuntutan iman yang besar? Ya kita dialihkannya dengan banyak alasan. Seperti tidak ada Tuhan saja yang sanggup melakukan segala perkara. Amin. Kita sering saudara, kita gak mau yang terbaik. Nyanyian kita saja yang terbaik. Berilah yang baik. Haleluya. Itu sering kita bohong saudara. Cuma nyanyian kita yang terbaik. Ini agak keras kali ini. Tindakan kita, perbuatan kita terbaik. Kadang-kadang nggak sampai menghabiskan sesuatu yang Tuhan ingin menguji kita, mau nggak mengasihi Tuhan dengan segala. Dia bilang gini, ku persembahkan hidupku Tuhan. Semua hidupku kuberikan kepadamu Tuhan. Hatiku, pikiranku, perasaanku, tubuhku kuberikan kepadamu. Sebab kalau enggak nanti saya sakit Tuhan. Kira-kira gitu ya. Tapi kalau ditanya, kalau soal harta tunggu dulu Tuhan. Kalau soal uang tunggu dulu Tuhan. Aku rinci dulu pengeluaranku. Aku hitung dulu. Aku tanya dulu bendahara akuntansiku. Saya sering. Apa kalau kita nyanyi? Mudah. Kita sering berpikir kita memberi yang terbaik. Kalau orang kaya memberi segini belum tentu terbaik. Makanya janda kaya dengan orang Parisi dengan janda miskin, mana yang dipuji Tuhan? Janda miskin. Kenapa? Dia memberi dari segala yang dia punya kemampuannya. Kita ada nggak seperti itu? Kira-kira gitu saudara. Amin. Kita berani nggak seperti itu? Enggak dijabat, enggak dipendeta anak saya panitia hamba Tuhan pelat sekarang. Saya tanya, berapa kau dapat dari sumbangan hamba Tuhan? Ya ngeluh saudara, anaknya banyak, kasih sekian. Satu orang berapa ini katanya? Anaknya 5, kasih 50.000, 10.000. Dari mana sih satu tupiknya katanya saudara? Saya ketawa aja, sudah berdoa saja. Dia lain, sudah. Saya bilang, kalian bergerak semua kan yang anak hamba Tuhan. Kalian beri yang terbaik. Kasih tahu sama mereka yang lain bahwa engkau mengasihi Tuhan. Karena saya adil, saya didik. Udah jangan marah. Saya bilang, kau tahan kantongmu, kantong Bapa di surga terbuka. Saya bilang. Amin. Kau ya akan cari enggak? Dan cukup. Haleluya. Hari ini juga cukup toh. Haleluya. Plus ya. Atau minus. Haleluya. Iya dong. Jadi Paskah adalah hari kemenangan. Walaupun saudara dalam perbedaan
pelayanan kita ini, dalam pelayanan kita berbeda-beda, kita harus mampu satu kasih. Haleluya. Saya percaya jemaat di sini akan diberkati Tuhan. Puji Tuhan. Tetaplah kuat di dalam Tuhan, memiliki iman yang menyelamatkan permanen, tidak mencilik-mencilik, tidak gampang berubah-ubah, tidak gampang saudara berpindah-pindah. Jadi jemaat Tuhan permanen saudara, jemaat Tuhan tergembalakan dengan permanen, tidak lompat sana, lompat sini kayak kutu lompat saudara. Amin. Tapi dia permanen, dia tetap, dia tertanam, dia semakin berakar, semakin kuat, semakin besar, semakin berbuah, semakin dia rantingnya panjang, semakin menunduk saudara, semakin kita diberkati, semakin kita setia, semakin merendahkan diri. Haleluya. Puji Tuhan, kita sama-sama bangkit berdiri. Kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan pujian kita, kasih yang mulia. Haleluya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, Yesus telah bangkit mengalahkan maut, dan kita telah dilepaskan dari kuasa maut. Kemenangan ada di tanganmu, kemenangan ada dalam hidupmu, dalam keluargamu, kemenangan ada dalam tubuhmu, kau sembuh, kemenangan ada dalam usahamu, kau diberkati Tuhan. Haleluya. Kasih yang mulia. Haleluya. Haleluya. Angkat tanganmu kepada Allah. Kasih hanya ada di dalam Yesus. Dunia tidak bisa membelinya. Orang lain tidak dapat memberi kasih seperti kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Yesus ada dalam hidup kita. Pengorbanan Yesus menyelamatkan kita. Jadikan dia harta yang terindah, lebih dari segalanya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, ini adalah kita memperingati kebangkitan, kemenangan. Kuasa Tuhan telah menaklukkan segala kuasa dosa untuk maut. Bahkan Dia berkata, Dia telah memberikan kita kesembuhan, kemerdekaan karena Kristus, kebebasan, kelepasan. Itu sebabnya kita semua sudah dilepaskan, dibebaskan. Tidak ada lagi yang tertawan karena kuasa dosa. Sebab itu tidak ada alasan bagi kita untuk kita tetap terikat di dalam kelemahan. Kita terikat di dalam kuasa dosa, kesalahan. Kita
darah-Mu Tuhan kami telah dibebaskan dari belenggu-belenggu sakit hati, iri hati, dengki yang ada Bapa, belenggu sakit yang ada dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami percaya melalui darah-Mu Tuhan ada penebusan yang luar biasa yang Kau kerjakan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengubahkan kehidupan kami sehingga kami pulang Tuhan Yesus boleh mendapatkan satu sukacita berkat yang melimpah, terutama dalam hati dan pemikiran kami. Kami mau song-song semuanya Tuhan Yesus untuk kemuliaan bagi nama-Mu saja Bapa. Terima kasih Bapa, memberkati buat hamba-Mu yang telah menyampaikan sabda bagi kami pada saat ini. Berkati dia menjadi saluran berkat-Mu dimanapun dia berada. Jadikan saksi-Mu Tuhan yang semakin hari semakin luar biasa di hadapan-Mu Tuhan. Berkati pelayanan juga keluarganya Tuhan, banyak jiwa dimenangkan Tuhan Yesus, banyak lutut bertelut mengaku Yesus adalah Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesusku. Persembahan kami yang kedua, kami percaya Tuhan, Engkau akan memberkati kami. Besar kecil persembahan kami mau balas semua. Kami yakin, kami percaya Engkau akan balas berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesusku. Sampai acaranya selesai Tuhan, kami semua taruh ke dalam tangan-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akhiri acara ibadah kita. Kita berdiri bersama-sama saudaraku. Kita akan akhiri acara ibadah kita pada saat siang hari ini. Kita akan tujuh karena salib-Mu. Amin. Karena salib-Mu Engkau Tuhan yang sudah menolong kami, menyertai kami, bahkan menyelamatkan kami, memulihkan hidup kami. Kami dimerdekakan dalam kemerdekaan Kristus. Terima kasih Tuhan, terpujilah Tuhan. Kami percaya firman-Mu memberkati kami semua, membuat kami kokoh, teguh, berdiri dan tertanam di dalam iman yang benar. Kami boleh tetap tinggal di dalam Yesus. Dunia tidak mampu mengguncang kasih kami, persoalan tidak mampu mengubah kami. Kami tetap tertanam di dalam Engkau, sekali Engkau tetap Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, sehingga iman kami tidak sia-sia, tetapi kami beroleh kehidupan yang kekal. Berkatilah jemaat-Mu semua ya Tuhan. Tolong mereka, setiap rumah tangga, usaha, pekerjaan, kesehatan semua umat-Mu Engkau berkati. Tolong pertumbuhan rohani umat-Mu semua. Pelihara mereka, nyatakan kasih-Mu, kebaikan-Mu, limpahi dengan anugerah Tuhan senantiasa. Terima kasih, terpujilah Tuhan. Biar mereka sehati sepikir di dalam terus melayani Engkau, memuliakan Engkau. Kami berdoa buat gembala, Tuhan, ibu gembala, tante, bahkan seluruh keluarga pastori, Tuhan berkati. Bersama seluruh tim-tim pelayan majelis gereja, Tuhan ikat mereka dalam kekuatan Tuhan, kesatuan yang dari Kristus untuk terus memajukan pelayanan pekerjaan Tuhan. Sehingga banyak jiwa yang dibawa kepada Engkau. Jemaat-Mu yang tidak hadir hari ini, halangan-halangan yang ada pada mereka Engkau tolong. Engkau tahu, Engkau berkati mereka Tuhan. Engkau jamah mereka, Engkau sertai, Engkau kasihi mereka.
Teguhkan iman mereka, teguhkan hati mereka. Bahkan bawa mereka di hari-hari ibadah berikutnya untuk sama-sama setia beribadah dan melayani Tuhan. Terpujilah Tuhan, kemuliaan hormat bagi Engkau. Sebentar juga kami serahkan acara-acara selanjutnya. Tuhan pimpin, beri kekuatan kesehatan, pelihara kami semua. Terpujilah Tuhan. Kami akan akhiri ibadah ini dengan mengucap syukur. Kami akan terima berkat-Mu. Mari kita angkat kedua belah tangan kita. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Kristus, pulanglah membawa berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kita dari Yesus, persekutuan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai hari ini sampai Maranatha dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih. Haleluya. Selamat Hari Paskah. Haleluya.